secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita saya dan saudara untuk beribadah bersama. Amin, mari kita angkat pujian ini bersama. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga terdapat Tuhan yang kudus. Kabelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Mari kita nyatakan kebaikan Yesus Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Come on, hari ini kita mau lebih lagi sambut dia, Raja yang telah lahir bagi setiap kita. Kita mau lebih lagi bersuka cita bagi nama Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Sukacita Natal hadir di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan. Sukacita Natal mengaliri hidup kami. Bersama-sama kita bawa kabar sukacita itu dimanapun kita berada bagi saudara. Come on. Oh, Jesus. Sama-sama nyatakan joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him
truth and grace, and make the nations prove God, the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love. Come on, singing. And wonders of His love is love. We will sing, sing, sing. Ulangkan tanganmu di rumah kau dimanapun berada, katakan joy to the world. We will sing, sing, sing. Yeah. Oh, angkat suaramu jemaat Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan yang dahsyat. Bagi setiap kami, hidup kami bersukacita akan kelahiran-Mu bagi setiap kami Tuhan. To the sound of a joyful, 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 we adore Thee, God of glory, Lord of all. Hearts are full and free for Thee, opening to the sound above. We will sing, sing, sing. Boleh nyatakan bagi Tuhan kita, joy to the world. Biar sorak-sorai paling terbaik bagi Tuhan dan Raja kita yang dahsyat. Amin. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Hari ini kami mengalami kasih-Mu yang telah menebus setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita. Oh Tuhan, kasih-Mu mengalir. Bersama-sama kita mau nyatakan pujian ini bagi nama Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih
nyatakan. Begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Kami ingat pilurnya, ingat pilurnya. Kami ingat kasih-Nya. Nyatakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh sembah Dia, kami tinggikan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu Tuhan menyelamatkan setiap kami. Oh sembah Dia, angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Alami kasih-Nya yang ajaib bagiku, yang ajaib bagimu. Mohon hari ini manapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, di rumah dimanapun engkau berada, percaya bahwa kuasa dan hadirat Tuhan tak dibatasi oleh ruang dan waktu yang mau bekerja di hidupmu. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, sembah Dia. Oh Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu menyembuhkan kami, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, menebus hidup kami. Begitu besar kasih-Mu. Oh terima kasih Tuhan, sembah ini hidup kami, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang setia Tuhan. Kau selalu beserta bersama dengan kami Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Sesat
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan. Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom keluarga CBM Church, so seneng banget walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi kita masih bisa memuji, memulakan nama Tuhan bersama-sama di rumah masing-masing lewat ibadah virtual ini, lewat ibadah online ini. So aku seneng banget kita bisa memuji, memulakan nama Tuhan bareng dan bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali juga menyaksikan video ini atau bergabung bersama-sama dengan keluarga CBM Church ini, kami ucapkan selamat datang di keluarga ini. Dan mudah-mudahan dalam waktu singkat nanti kita bisa berjumpa secara langsung di tahun depan. Nah tapi untuk itu sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan kita pada hari ini, aku rindu untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan-kegiatan CBM Church ke depannya. Pengumuman pertama, minggu ini kita akan belajar satu tema yang luar biasa, yaitu Immanuel. Kita akan dilayani oleh lead pastor kita dan pastinya kita akan disapa dengan firman Tuhan yang luar biasa. Tapi pasti pembelajarannya nggak selesai hanya di minggu ini aja. Jadi aku undang untuk minggu depan kita sama-sama menghadiri ibadah online lagi dengan tema Alpha dan Omega. Pastinya ini tema yang sangat pas untuk kita sama-sama mengakhiri tahun 2024 dan sama-sama mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut tahun 2025. Jadi aku tunggu Bapak Ibu, kita sama-sama beribadah online lagi, kita ketemu lagi secara virtual di ibadah minggu depan.
Pengumuman selanjutnya, kita juga bersyukur kalau tahun depan kita akan merayakan satu tema khusus selama 1 tahun ke depan. Tuhan memberikan visi yang luar biasa bagi gereja kita. Dan kita akan sama-sama belajar tentang satu tema baru, yaitu The Year of Grace Awakening. So, pastinya dalam 1 tahun itu kita akan belajar lebih dalam dan lebih lanjut lagi tentang grace, tentang kasih karunia, tentang anugerahnya Tuhan yang menjadi pondasi dari gereja kita. Jadi aku tunggu, dan di tahun depan kita juga akan kembali beribadah minggu secara offline di tanggal 12 Januari 2025. Bapak Ibu boleh dicatat tanggalnya. Kita akan sama-sama kembali beribadah secara offline 12 Januari 2025. Jadi aku tunggu tahun depan kita sama-sama beribadah kembali, kita tatap muka kembali, dan kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Pengumuman selanjutnya, selain dengan ibadah minggu, kita juga akan memulai kembali gift class kita di tahun depan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, gift class atau Grow in Faith class adalah kelas pemuritan dan kelas pendalaman Alkitab yang dilakukan oleh gereja kita. Dan di dalam gift class kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang doktrin kekristenan, tentang pengajaran kekristenan, supaya kita sama-sama firm, kita kuat dengan keimanan kita. Dan gift class akan dibagi ke dalam 3 kelas, dan kita akan membuka batch yang ketiga di hari Kamis 23 Januari 2025. Jadi ini akan menjadi pertemuan pertama kita, tetapi mulai dari sekarang sampai ke hari Kamis kita membuka pendaftaran bagi Bapak Ibu yang rindu untuk join, untuk bergabung di dalam kelas pemuritan ini. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dengan QR code yang ada di layar, atau juga dengan memasukkan link yang ada di layar. Dan kita akan sama-sama ketemu, catat tanggalnya, di hari Kamis 23 Januari 2025. Selain gift class, kita juga CBM Church juga pastinya punya program rutin kita, yaitu Komsel dan juga Infinite Community. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk punya persekutuan, untuk punya kelompok kecil, tempat Bapak Ibu bisa tertanam, bertumbuh bersama, memuji memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman seiman, Bapak Ibu bisa join dengan salah satu titik Komsel yang ada. Titik Komsel akan ditampilkan di layar, dan Bapak Ibu mungkin bisa memilih sesuai dengan domisili yang paling tepat, karena titik-titik Komsel ini sudah akan melakukan pertemuan rutinnya di tahun depan. Nah, bagi teman-teman yang anak-anak muda yang juga rindu untuk punya persekutuan, CBM Church juga punya persekutuan khusus anak muda yang dinamakan Infinite Community. Sudah ada 3 titik yang berdiri, yaitu di Jakarta Selatan, di Depok, dan di Bekasi. Maka kami undang untuk teman-teman, sobat muda, yuk kita sama-sama ikut di dalam Infinite Community. Kita berkomunitas, kita bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Mungkin itu beberapa informasi yang bisa aku berikan terkait dengan apa yang CBM Church jalankan. Tentunya kami sangat mengundang untuk Bapak Ibu kita sama-sama ikut serta, kita sama-sama berkontribusi di dalam setiap kegiatan, di dalam setiap agenda gereja kita. Sekian pengumuman yang bisa aku berikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kita sudah sampai masuk ke minggu ketiga di bulan Desember dari satu tema bulan ini, di mana kita mau mengerti tentang apa sih yang dimaksud dengan anugerah yang menjadi nyata lewat kelahiran Yesus Kristus. Nah, ada satu nama, yaitu yang membawa pengharapan, membawa janji dari generasi ke generasi tentang keselamatan, yaitu disebut Immanuel, artinya Tuhan bersama kita. Yuk kita mau baca dari kitab Matius. Kita baca kitab Matius pasal 1 ayat 23. Di sini dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, apa sebenarnya arti Immanuel bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita bisa melihat dulu, kita throwback ke perjanjian lama tentang Yusuf. Bapak Ibu masih ingat ya tentang cerita Yusuf yang dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual untuk bisa bekerja di rumah Potifar untuk menjadi budak. Tapi ada satu ayat yang menarik banget. Karena di sini kita baca dari Kejadian 39 ayat 1 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ya, garis besar
ya, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya mau kasih perbandingannya dengan teks bahasa Inggris. Dikatakan, the Lord was with Joseph and he, even though a slave, became a successful and prosperous man. Atau kalau saya bantu lagi diterjemahkannya dari bahasa Inggrisnya adalah ketika Tuhan bersama dengan Yusuf, meskipun dia adalah seorang budak. Meskipun dia adalah seorang budak, dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang berlimpah-limpah hidupnya. Dia adalah prosperous man. Dari kata prosperity, yang merupakan juga adalah visi atau misi dari CBM, yaitu prosperity. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu Saudara, karena kalau di dunia kita sebut apa sih orang sukses itu? Tidak mungkin orang sukses itu adalah orang yang adalah hamba atau orang yang adalah budak. Kita biasanya melihat orang sukses itu sebagai ya CEO mungkin, pebisnis atau jabatannya yang sudah tinggi, dikenal oleh masyarakat, sering tampil di TV juga, atau mungkin dia punya rumah, aset banyak, mobil mewah, ya kan? Itu yang kita sering sebut, wah Anda diberkati sekali, wah Anda sukses sekali, wah Anda sudah jadi orang yang berhasil. Tapi di firman Tuhan di Alkitab dikatakan bahwa orang yang berhasil, orang yang prosper adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Wow, amazing banget gak Bapak Ibu? Dan ini yang kita bisa lihat dari perjanjian lama. Tuhan sebenarnya udah menggambarkan apa artinya ketika kita berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dimaksud dengan Immanuel. Jadi kita mau belajar tentang 3 hal mengenai Immanuel untuk kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Yusuf, yaitu dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. Yang pertama, Immanuel artinya Tuhan bersama kita lewat inkarnasinya. Inkarnasi artinya adalah bagaimana Tuhan menjadi manusia. Ya, kita baca dari Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan datang menjadi manusia, itu sebenarnya lagi menunjukkan kepada kita bahwa Immanuel, bahwa aku sungguh-sungguh ingin bersama dengan kamu, aku sungguh ingin bersama dengan anak-anak manusia, yaitu untuk aku datang jadi manusia, supaya aku bisa berjalan di tengah-tengah dan kalian pun merasakannya, kalian melihatnya. Bahkan Tuhan juga mati, supaya kita tidak terpisah dari jurang maut itu, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan lagi, karena kita sebenarnya sudah tidak layak untuk bersama dengan Tuhan karena kekudusan dan kesucian Tuhan itu. Di Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Yesus, yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Wow. Yesus datang, inkarnasi, itu untuk menjadi pengantara antara kita dengan Tuhan. Dan kita juga lihat di Yesaya 53 ayat 3, lewat kedatangan Yesus dan kematiannya, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Lewat penderitaan Yesus, kita bisa mengetahui bahwa sebegitu besar keinginannya untuk bersama dengan kita. Maka apa yang bisa kita alami, apa yang kita bisa tangkap dari hal ini Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan aja berjuang sampai mati untuk bersama dengan kita,
maka janganlah kita kabur dari Tuhan. Janganlah kita menghindar dari Tuhan. Janganlah kita menghindar dari perkumpulan, dari komunitas yang akan mampu mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan, kerinduan Tuhan sesungguhnya adalah untuk bersama dengan kita. Dia tidak benci kepada kita, dia tidak menganggap rendah masalah kita, kesalahan kita, aib kita, latar belakang kita. He wants us. Immanuel artinya Tuhan bersama kita, artinya Tuhan mau. Bukan cuma Tuhan mampu, tapi Tuhan mau bersama kita. Dan itu adalah berita bahagia untuk kita di Natal ini. Bahwa ada suatu pribadi yang luar biasa yang menginginkan kita. Sekalipun mungkin saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita, pekerjaan kita, ingin meninggalkan kita, tidak bersama kita, tidak selalu hadir untuk kita. Tapi kita punya jaminan, yaitu Immanuel yang ada bersama kita. Nah, yang kedua, makna Immanuel bagi kita orang percaya adalah Tuhan bersama dengan kita dalam penderitaan. Ya, kita tahu bahwa di tahun 2024 ini saya juga mendengar banyak orang yang bercerita, wah berat sekali tahun 2024. Banyak masalah yang mungkin belum pernah dialami sebelumnya atau hal-hal yang beruntun terus dialami. Ya, itu membuat jiwa dan pikiran jadi banyak sekali pusing, sakit hati, bahkan sampai ada penderitaan tersebut. Tapi lewat janji Tuhan yang mengirimkan anaknya. Kita lihat di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Artinya, Tuhan gak bilang bahwa gak akan ada masalah, gak akan ada penderitaan. Justru karena Tuhan tahu bahwa kita akan melewati lembah kekelaman. Tapi Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan sinyal, memberikan cahaya bahwa dalam kegelapan ada Tuhan yang bersama dengan kita, memegang tangan kita, menggendong kita, menuntun kita. Dan itu adalah suatu pengetahuan, fakta, kebenaran yang luar biasa akan menyejukkan dan menenangkan hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa Tuhan sudah melewati penderitaan itu. Dia tahu apa rasanya dicecar, dia tahu bahkan secara fisik dicambuk, disalib. Dia mengerti apa yang ada dalam kita saat ini, situasi kita, posisi kita saat ini. Jadi jangan berkecil hati, jangan hampa hati kita, ya. Jangan mati rasa kita kepada Tuhan. Dia tahu, He knows what we've been through selama 1 tahun ini. Mari kita ambil lagi waktu untuk kita spend time dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan untuk merasakan kasih-Nya. Yang terakhir Bapak Ibu, mengenai Immanuel, ya, yaitu Tuhan bersama kita dan menuntun kita dalam keseharian kita. Jadi Tuhan bukan hanya tahu, Tuhan bukan hanya melihat kita, tapi sebenarnya dengan mengenal Yesus sebagai Immanuel, itu lagi memberitahu, ayo come to me, tanya kepadaku, ask me, tanya kepadaku apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu ambil, apa yang harus kamu putuskan. Itu maksud Tuhan. Kita baca di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia diam di dalam kamu. Sebab Ia menyertai kamu. Bapak Ibu,
Walaupun mungkin kita tidak lagi berada dalam satu waktu di mana Yesus ada sebagai manusia yang bisa kita langsung lihat. Tapi Yesus nggak meninggalkan kita begitu aja. Nanti di hari kenaikan kita akan semakin belajar bahwa ketika Yesus naik mempersiapkan rumah untuk kita di surga nanti. Tapi Yesus juga mengirimkan rohnya, yaitu Holy Spirit. Roh kebenaran itu ada hadir di dalam diri kita. Kita nggak perlu minta hadirlah lagi. Karena dia sebenarnya sudah ada bersama-sama dengan kita asal kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan roh tersebut yang akan menuntun kita setiap hari. Maka kalau kita pagi hari kita bangun, kita berdoa, kita minta Holy Spirit, guide me today. Tuhan, tuntun aku hari ini. Aku harus ngomong apa? Aku harus melakukan apa? Aku harus memutuskan apa? Kemana jalan yang harus aku ambil supaya aku nggak tersesat, supaya aku nggak terkena celaka. Tuntun kakiku, tuntun tanganku Tuhan. Tuntun mulutku, tanganku. Itu yang Tuhan rindukan sebenarnya dari kita sebagai orang percaya yang mengenal Dia sebagai Immanuel, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Justru Tuhan ingin kita menjadi pusat. Tuhan ingin Tuhan menjadi pusat, menjadi center dalam kehidupan kita. Mau sekecil apapun, Bapak Ibu mau pergi belanja ke supermarket atau mau pergi jalan-jalan bahkan untuk liburan sekalipun, punya uang, sekalipun punya waktu, punya tenaga, biasakan, libatkan, gantungkan hidup kita kepada Tuhan untuk menandakan bahwa sungguh Tuhan, aku butuh Engkau. Kita tanya Tuhan, apakah Tuhan berkehendak untuk aku melakukan A, melakukan B, untuk buka bisnis X mungkin. Untuk aku, apakah Tuhan berkehendak aku untuk resign, untuk masuk bekerja di suatu tempat ini. Apakah Tuhan berkehendak untuk aku ingin menikah, berpacaran dengan seseorang. Gak bisa kita hanya cuma mau datang ketika kita merasa bahwa kita layak, atau kita merasa bahwa ini cukup besar untuk baru Tuhan yang tangani. Yang Tuhan inginkan di setiap hal-hal kecil. Hal paling kecil, medium, sampai besar. Hal yang begitu luar biasa pun Tuhan akan bantu kita, Tuhan akan tolong kita. Itulah makna dari Immanuel. Maka Bapak Ibu, di Natal ini mungkin kita melihat sepanjang tahun ini ada saat di mana kita mungkin tidak datang kepada Tuhan. Mari kita saat ini merenung, bilang sama Tuhan, God, I'm sorry, ampuni aku Tuhan, kalau aku seringkali melupakan Engkau, bahwa aku hanya ketika aku butuh mungkin aku datang, tapi ketika aku merasa bahwa hal ini masih bisa aku lakukan sendiri, itu aku kerjakan dengan pikiranku, dengan tanganku. Ya, kita datang kepada Tuhan di siang hari ini dan kita mau berkomitmen kembali. Holy Spirit, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, ajari aku Tuhan di akhir 2024 dan di tahun 2025 sampai seterusnya. Berbicaralah terus kepadaku, tegurlah aku. Berikan aku tuntunan, berikan aku pengharapan. Tuntun aku, taruhkan perkataan yang tepat dalam mulutku, supaya aku tidak salah berbicara, supaya aku tidak salah langkah. Amin Bapak Ibu Saudara, saya berdoa bahwa firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan menenangkan Bapak Ibu Saudara. Apalagi di Natal ini kita akan berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan orang yang terkasih. Mari kita bawa pengharapan ini, kasih Natal ini kepada teman-teman dan juga keluarga kita. Amin, sama-sama kita berdoa yuk. Terima kasih Bapa yang di surga Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kelahiran-Mu di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa lewat kelahiran-Mu ini suatu pertanda bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami dan Engkau berada di tengah-tengah kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami percaya janji-Mu dan kami mau tangkap, kami mau alami janji-Mu, penyertaan-Mu sepanjang umur hidup kami. Dan Engkau yang akan membuktikan Tuhan bahwa ada Tuhan dalam
kehidupan kami. Bahkan Engkau akan bukakan mata setiap orang yang bersama-sama dengan kami dalam pekerjaan, dalam sekitar kami. Mereka bisa melihat sungguh ada perbedaan bagi kehidupan orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan orang yang tidak bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami terima kasih karunia dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik atas kehidupan kami Tuhan. Kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Bapa seperti-Mu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau tempatkan kami di negara ini Tuhan, Engkau tempatkan kami di bangsa kami Indonesia Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana Tuhan, bahwa Engkau punya tujuan Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan di sini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami memberkati bangsa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Kau yang terus memberkati pemerintahan dari bangsa kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, menteri-menterinya juga Tuhan Yesus, bahkan gubernur Tuhan, bupati, wali kota, dan sampai ke pemerintahan yang di bawahnya Tuhan, RT, RW Tuhan Yesus, lurah, kecamatan, Kau untuk memberkati, mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa di Indonesia Tuhan juga tidak ada yang namanya korupsi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus mengurapi pemerintahan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tanah, kami berdoa untuk air, untuk udara Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan semua Tuhan bisa menjadi berkat untuk setiap kami juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk generasi-generasi Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda Tuhan, bahkan orang-orang tua Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap generasi Tuhan bisa sama-sama Tuhan bersatu hati, bergandeng tangan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan, setiap generasi yang ada Tuhan, generasi kami, generasi orang tua kami, generasi anak kami, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau masih banyak dari generasi kami Tuhan yang terikat terhadap dosa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, kami berdoa Tuhan, mereka bisa terlepas dari setiap dosa yang ada Tuhan, karena mereka mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar Tuhan, sehingga melenyapkan Tuhan segala kutuk, segala ketakutan Tuhan. Kami percaya Tuhan segala dosa Tuhan sudah dihancurkan oleh kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Doa kami Tuhan, Kau yang terus memberkati negara ini Tuhan, Indonesia Tuhan, sehingga kami percaya juga Tuhan Indonesia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya juga Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, CBM Church Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengasihi gereja ini Tuhan Yesus. Kau yang memberikan setiap visi misi yang ada Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan kami benar-benar bisa menjalankan visi misi yang berasal daripada Tuhan. Dan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan juga lead pastor kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk Kadika Permana juga dengan pastor Audrey Tuhan Yesus. Engkau yang terus mengurapi, Engkau yang terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan Tuhan, Engkau memberkati keluarganya Tuhan, Engkau memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitarnya juga Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya Tuhan, dalam kepemimpinannya juga Tuhan, kami percaya juga Pastor Dika dan Pastor Audi juga Tuhan Yesus benar-benar mau terus bertanya kepada Tuhan, mau terus mengikuti arahan dari Tuhan juga Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan setiap tim-tim yang ada Tuhan, Kau yang terus memberkati juga Tuhan. Setiap orang-orang yang ada di CBM Church juga Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya bahwa semua bisa bertumbuh di dalam Kristus, di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkati bahkan setiap pekerjaan, pelayanan, usaha apapun Tuhan, semua yang dikerjakan dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di sini juga Tuhan, kami percaya Tuhan untuk setiap Grace Crew Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan Yesus, kami sini bersatu hati Tuhan Yesus, sama-sama berpegang tangan Tuhan, saling menguatkan dan tidak menjatuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau sama-sama terus memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Doa kami Tuhan Yesus yang mengurapi gereja kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi gereja kami Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan gereja kami juga Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan pribadi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk orang tua kami, ayah, ibu kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan suami, istri kami Tuhan. Om, tante, opa, oma Tuhan. Semua keluarga kami, sepupu Tuhan. Semua yang ada dalam keluarga kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, jika ada dari keluarga kami yang belum kenal Engkau Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mau terus mengenal Tuhan Yesus dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan juga Tuhan atas keluarga kami Tuhan Yesus. Engkau yang terus mengurapi, memberkati Tuhan. Bahkan setiap keluarga-keluarga Tuhan yang memiliki masalah-masalah dalam kehidupan keluarganya Tuhan, kami percaya Tuhan, masalah kami mungkin besar Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah lebih besar daripada setiap masalah kami juga Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak mau fokus pada masalah kami Tuhan. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus saja Tuhan. Engkau yang terus mengurapi kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Dan semua yang terjadi kami percaya bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan yang penuh atas setiap kami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, untuk keluarga-keluarga juga Tuhan yang diambang perceraian Tuhan, bahkan untuk anak-anak yang mungkin memberontak pada orang tua, atau bahkan orang tua Tuhan yang mungkin juga kasar terhadap anak-anak ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan turun atas setiap keluarga yang ada Tuhan, sehingga memulihkan keluarga yang ada Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga-keluarga Tuhan bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap prayer request yang ada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan sama-sama bersatu hati Tuhan untuk mendoakan setiap doa-doa yang saudara kami panjatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa diberikan kesehatan di penghujung tahun dan tahun berikutnya Tuhan. Diberikan kesembuhan dan pemulihan karena batuk. Semoga mendapat pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Studi saya semoga selalu diberikan kelancaran oleh Tuhan. Orang tua selalu sehat di Manado, tidak menjadi penendam. Berdoa untuk tante yang sakit kanker ovarium stadium 2 supaya tidak ada penyebaran. Berdoa untuk seorang anak yang didiagnosa tumor makroadenoma di otak supaya tidak menjadi ganas dan mengecil dan sembuh dari tumornya. Berdoa untuk seminggu ke depan akan UAS, skripsi lancar hingga sempro dan sidang akhir. Tidak ada masalah di kampus lagi. Semoga Tuhan selalu memberikan spirit kesatuan hati untuk semua pelayan-pelayan di CBM Tuhan. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap doa-doa yang Tuhan jawab Tuhan. Ketika kami diterima bekerja setelah menunggu kepastian 2 bulan Tuhan, istri diangkat sebagai full timer di law firm Tuhan. Akhirnya komunitas orang percaya mulai bergulir di kantor. Bersyukur Tuhan buka pintu jalan supaya masalah terselesaikan dan akhirnya masalah dapat selesai. Bersyukur karena kebaikan Tuhan Yesus. Di akhir tahun ini semua masalah dapat terselesaikan dan semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam sesi perjamuan kudus untuk mengingat kembali tentang kelahiran dan kematian dan juga kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama ambil roti perjamuan yang ada di dalam rumah kita. Dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuh Yesus Kristus. Dan sama-sama kita angkat tubuh perjamuan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti apa yang saya katakan dengan iman dan percaya. Mari kita angkat tubuh Yesus Kristus dan sama-sama kita berdoa. Kami percaya bahwa inilah tubuh Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dan kami percaya bahwa ketika kami memakan tubuh Yesus Kristus, artinya kami memiliki persekutuan yang kudus dengan tubuh Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk mematahkan setiap kutuk yang ada di dalam diri kami. Segala penyakit tidak lagi berkuasa atas tubuh kami, sebab tubuh kami adalah bait suci Roh Kudus. Tuhan yang menuntun kami sepanjang hidup kami tidak akan salah melangkah. Tuhan yang memberkati tubuh kami sehat sempurna, tidak terkena celaka, ditabrak, menabrak, terjatuh, terpeleset, tidak mengalami gangguan, bencana, tidak akan diculik, dirampok, diperkosa, dibunuh.
kami disertai oleh Tuhan, kami dijaga oleh Tuhan kemanapun kami melangkah. Dan kami percaya bahwa Tuhan memakai tubuh kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melakukan rencana-rencana Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa inilah tubuh Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Amin. Pecahkanlah dan makanlah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah telah memakan tubuh Yesus Kristus dan sekarang kita ambil anggur perjamuan. Kita persiapkan dan sama-sama dengan iman percaya kita angkat anggur perjamuan ini di atas kepala kita. Sama-sama kita akan berdoa dengan iman. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa inilah darah Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Darah-Mu yang suci dan kudus telah tercurah dari kepala-Mu yang dimahkotai duri, dari tangan dan kaki-Mu yang dipaku, dari lambung-Mu yang ditikam. Darah Tuhan telah tercurah untuk pengampunan dosa kami. Maka kami percaya nama kami tertulis di kitab kehidupan di surga. Setiap kutuk telah dipatahkan, dihancurkan. Semua kesalahanku Tuhan telah hapuskan. Tidak lagi Tuhan mengingatnya. Dan Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya untuk kami. Untuk kami menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Bahkan Tuhan mengangkat kami menjadi anak Tuhan, menjadi anak Raja. Dan kami percaya ketika kami meminum darah Yesus Kristus, artinya kami diwariskan kuasa otoritas dari Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kami karunia-karunia Roh Kudus dan kami memiliki bertumbuh berkembang untuk menghasilkan buah Roh Kudus yang luar biasa, yang bisa dialami, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Tuhan memakai kami sepanjang umur hidup kami untuk bisa menginjili, menjangkau jiwa-jiwa, melakukan mujizat, menyembuhkan orang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lewat darah Yesus Kristus ini ada Roh Kudus yang di dalam diri kami yang menuntun setiap kehidupan kami. Inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Sama-sama kita minum anggur perjamuan. Mari Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah menerima, makan dan minum tubuh dan anggur Tuhan kita, maka mari sama-sama kita bersyukur, kita ucapkan kata-kata terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sungguh Engkau Tuhan Immanuel. Sungguh Engkau Tuhan Juru Selamat atas kehidupan kami. Dan kami tidak mau Tuhan berjalan di luar jalan-Mu. Kami tidak mau melepaskan genggaman tangan-Mu. Kami tahu bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kami dan seluruh keluarga kami, dengan seluruh isi rumah kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita mengarahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan rasa hormat, dengan penuh pengharapan. Engkau mengetahui bahwa Tuhan memberkati engkau. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau keluar masuk rumahmu, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, di rumah, di ladang, di tempat pelayananmu, di jalan, di udara, di laut, maupun di daratan. Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah
suami istrimu, diberkatilah anak-anak cucu keturunanmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, dan sahabat-sahabatmu. Diberkatilah pelayananmu, engkau menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam atas dunia ini. Engkau memiliki kuasa untuk bisa mendapatkan banyak jiwa-jiwa untuk mengenal Yesus Kristus. Diberkatilah engkau kesehatanmu sampai masa tuamu. Engkau akan sehat sempurna, tidak mengalami celaka, tidak mengalami sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat Tuhan dan kami percaya Engkau yang akan menjemput kami sampai nanti kesudahannya. Terima kasih Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.